Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita terpaksa menikahi Tuan Muda Antp. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini semakin seru, menegangkan serta bikin baper dibuatnya. Dimana di sini terlihat kalau Tuan Muda Abimana ini masih saja rusuh pikirannya karena perusahaannya saat ini sedang mengalami kekacauan. Namun di sini terlihat kalau Kinanti ini selalu setia mendampingi Tuan Muda Abimana. Saat-saat inilah yang diperlukan oleh Tuan Muda Abimana. Nampak di sini kalau Kinanti ini sedang memijiti punggung Tuan Muda Abimana. Sambil memijit punggung suaminya ini, lalu Kinanti pun berkata kepada Tuan Muda Abimana, "Mas, nanti kalau masalahnya sudah agak usai, kita camping lagi yuk," kata Kinanti ini kepada Tuan Muda Abimana. Tuan Muda Abimana yang pernah diajak camping oleh Kinanti dan dia mengalami hal-hal yang kurang mengenakan ini gak mau, kata Tuan Muda Abimana kepada Kinanti. Namun Kinanti terus saja membujuk suaminya ini. Ia mengatakan kalau camping itu enak, kata Kinanti ini kepada Tuan Muda Abimana. Sambil cemberut dan memandang agak sinis, Tuan Muda Abimana ini akhirnya mengiyakan permintaannya Kinanti. Namun Tuan Muda Abimana meminta syarat kepada Kinanti, kalau camping nanti mereka harus banyak bawa makanan, terus jangan ada kecoa, dan juga campingnya cuman berdua, kata Tuan Muda Abimana ini kepada Kinanti. Malum saja waktu mereka camping juga ada si Amanda dan David yang membuat tambah kacau suasana campingnya Tuan Muda Abimana. Tentu saja Kinanti ini mengiyakan permintaan dari Tuan Muda Abimana kalau ia harus membawa makanan yang banyak, gak ada kecoa, terus cuman berdua aja. Duh guys, mesranya nanti mereka berdua ya guys ya, karena mereka akan camping cuman berdua saja. Kemungkinan mereka akan melaksanakan bulan madu yang kesekian kalinya. Karena jika mereka camping berdua, maka tidak akan ada lagi gangguan-gangguan seperti di malam ketika Tuan Muda Abimana ini akan mengajak Kinanti unboxing. Tiba-tiba saja si Amanda atau Alia ini menjerit ketakutan. Sehingga hal itu pun menjadi gagal dan Kinanti harus tidur dengan Amanda atau Alia, sementara Tuan Muda Abimana meringkuk sendirian di dalam tenda. Maka dari itu jika Kinanti ini akan mengajaknya camping lagi, Tuan Muda Abimana ini tidak mau jika gangguan-gangguan itu terulang kembali. Sebenarnya Kinanti juga menginginkan hal itu. Entah kenapa Amanda tiba-tiba saja menyusul mereka berdua sehingga mengacaukan suasana hatinya Tuan Muda Abimana saat itu. Apalagi Tuan Muda Abimana saat itu mengalami kelaparan karena makanan mereka telah dimakan oleh binatang buas ketika Kinanti minta ditemani pipis oleh Tuan Muda Abimana. Dan kemungkinan mereka berdua nanti akan camping untuk kedua kalinya ya guys. Maklum saja saat ini Tuan Muda Abimana ini sedang mengalami kekacauan yang sangat akibat ulasnya si Reno. Sehingga Tuan Muda Abimana saat ini selalu tegang dibuatnya bila berada di kantor. Beruntungnya Tuan Muda Abimana ini tidak salah jika ia memilih Kinanti sebagai pendamping hidupnya. Karena Kinanti selalu setia, menyabarkan dan mendinginkan hati sang suami dikala Tuan Muda Abimana sedang kacau-kacaunya seperti ini.
Apalagi Kinanti ini ketika Tuan Muda Abimana di malam hari akan tidur, Tuan Muda Abimana yang masih saja kepikiran akan perusahaannya ini, Kinanti tetap membujuk Tuan Muda Abimana dan menyuruh agar Tuan Muda Abimana ini istirahat dulu untuk tidur, melupakan sejenak masalahnya. Biar Tuan Muda Abimana keesokan harinya akan terbangun dengan perasaan yang agak refreshing bila Tuan Muda Abimana ini istirahat. Namun Tuan Muda yang manja kepada Kinanti ini, ia meminta agar Kinanti ini kiss dulu, kata Tuan Muda Abimana, atau mencium pipi Tuan Muda Abimana. Sambil tersenyum Kinanti lalu mencium sang suami ya guys. Nah, setelah Kinanti mencium sang suami, tetapi di sini tidak diperlihatkan apakah mereka melakukan unboxing lagi atau mereka akan langsung tidur saja. Namun Tuan Muda Abimana saat ini merasa agak lega hatinya karena ada Kinanti yang selalu setia mendampinginya setiap saat. Tentunya kemesraan antara mereka berdua ini akan bikin emak-emak sejagat ini pada baper ya guys. Dan wanita seperti Kinanti ini patut dicontoh oleh para emak-emak. Seharusnya memang wanitalah yang harus menyabarkan seorang suami, karena maju mundurnya seorang suami itu adalah tergantung pada sang istri ya guys. Makanya kepada emak-emak sejagat, mohon ditiru kelakuannya Kinanti ini kepada suaminya. Termasuk juga Mimin akan meniru sedikit cara Kinanti ini mengurus sang suami, dimana ketika sang suami tidak mau makan, Kinanti juga menyuapinya. Dan saat-saat seperti inilah yang dibutuhkan oleh suami. Maka Kinanti selalu setia meski dia harus agak ngeri-ngeri takut ketika Tuan Muda Abimana ini sedang memuncak kemarahannya yang seperti seekor macan loreng ya guys. Namun apabila macan itu sudah bertemu dengan pawangnya, tentu saja macan pun akan tunduk dibuatnya oleh kelembutan dari seorang perempuan atau seorang istri. Sama halnya seperti Tuan Muda Abimana ini sangat cocok bila ia mempunyai istri seperti Kinanti ini yang sangat lembut, dan Tuan Muda Abimana sangatlah pemarah. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari Mimin mohon maaf. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru tentang sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda. Serta jangan lupa saksikan setiap jam 5 sore di Antv kesayangan kita. Mimin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.